Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau saat ini kita masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita sekali kita bisa kembali berjumpa di lilin kecil dan tetap lakukan perbuatan yang baik walaupun tidak terlihat atau hanya terlihat kecil. Sebab sebatang lilin kecil pasti bisa menerangi sebuah ruangan yang gelap walaupun dia hanya menyalakan api yang kecil. Artinya apa? Perbuatan sederhana kita hari-hari ini, selama itu kita lakukan dengan niat yang baik, benar, dan murni, tentunya akan berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kembali saat ini kami boleh
belajar kebenaran firman-Mu dalam diri kecil. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa, hamba-Mu juga bukan siapa-siapa, tetapi kami mau senantiasa terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan, dipulihkan, diteguhkan, ditegur, bahkan diajar dan dihajar oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami, membuat kami semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan kami yang kami sembah, Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Terima kasih banyak Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu. Hamba bukan siapa-siapa, hamba tidak fasih lidah, tidak fasih bicara, tetapi hikmat anugerah-Mu, tuntunan-Mu yang Roh Kudus, pengurapan-Mu yang mengajar baik hamba maupun setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Di episode yang baru dari kecil ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau sama-sama belajar tentang penglihatan. Saya berikan judul sharing kita saat ini adalah tentang the eyes atau mata. Ada pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Seringkali ketika kita melihat seseorang dan kita menatap kepada matanya, kita dapat membedakan apakah orang itu sedang dalam keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan sukacita, atau sebaliknya jiwa yang penuh dengan masalah, persoalan, dan pergumulan. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Itu apa yang dimaksud dengan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan mata yang terang dan mata yang gelap? Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini adalah bagaimana cara kita memandang sesuatu. Bagaimana cara kita melihat sesuatu, melihat sebuah keadaan, sebuah situasi, atau apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena seringkali bila kita tidak memiliki cara pandang yang tepat terhadap sesuatu, entahkah sebuah masalah, persoalan, pergumulan, ataupun cara pandang yang tepat terhadap berkat, kesuksesan, kemakmuran, kemapanan yang Tuhan anugerah dalam kehidupan setiap kita, hidup kita akan berakhir dengan kehancuran. Oleh karena itu perlu sekali saat-saat ini, hari-hari ini, kita harus terus belajar untuk bagaimana sih caranya agar kita bisa memiliki cara pandang yang benar. Yang pertama adalah jangan fokus kepada kenyataan. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saya akan beritahukan sedikit background dari kisah ini. Kisah ini adalah di mana ketika Nabi Elisa menyampaikan nubuatannya kepada Raja Israel, sehingga ketika setiap orang Aram hendak menyerang Raja Israel, kerajaan Israel selalu mengalami kemenangan dan keluputan, mengakibatkan orang Aram itu merasa kok sepertinya ada sesuatu yang salah, apakah ada mata-mata di dalam kerajaan Aram sehingga mereka tidak bisa menyerang kerajaan Israel. Namun tiba-tiba dia mengatakan bahwa ada seorang nabi yang memberitahu Raja Israel apa yang harus mereka lakukan. Dan singkat cerita, Raja Aram ini pun tahu bahwa nabi itu adalah Nabi Elisa, dan dia mengerahkan seluruh pasukannya besar untuk mengepung kota di mana Elisa tinggal. Dan tentunya pagi-pagi ketika bujangnya membuka pintu, dia kaget, dia syok karena mereka sudah dalam keadaan terkepung dan dikelilingi oleh tentara pasukan yang jumlahnya sangat besar. Inilah apabila kita fokus kepada kenyataan, fokus kepada apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita seringkali jatuh ke dalam cara pandang yang salah. Dan apa yang dikatakan oleh bujangnya itu mengatakan celaka, binasa, sial, hancur sudah. Bukankah ini yang seringkali kita alami ketika kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, dan kita memiliki cara pandang yang salah?
Karena kita hanya berfokus kepada apa yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau kita inginkan. Dan akibatnya kita merasa hidup kita sia-sia, apa yang kita lakukan tidak berguna. Kita merasa putus asa, kita merasa kecewa, kita merasa Tuhan meninggalkan kita, kita merasa tidak ada seorang pun yang peduli. Dan kita mulai memainkan peran sebagai korban, atau bahasa kekiniannya adalah playing victim. Kenapa? Karena simple, kita hanya berfokus pada kenyataan, sehingga kita memiliki cara pandang yang salah, dan itu mengakibatkan kita hidup di dalam ketakutan. Sebab itu firman Tuhan di awal tadi katakan bahwa Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, matamu harus terang. Kamu harus memiliki cara pandang yang benar, sikap hati yang benar. Tidak sekedar dengan cara pandang mata jasmani. Karena apa? Karena mata jasmani kita ini terbatas. Karena kenyataan yang kita alami, kita hadapi hari-hari bisa berubah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi hanya kebenaran yang tidak bisa berubah. Amin. Oleh karena itu, yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang benar? Fokus kepada kebenaran. Sebab apa? Sebab kebenaran itu bersifat kekal. Kebenaran tidak pernah berubah, tetapi kebenaran yaitu firman Tuhan dapat merubah kenyataan. Dan itu, kebenaran itu memberikan kita ketenangan, ketentraman, damai sejahtera dan sukacita di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang buruk di sekitar dan sekeliling kita. Itu yang membuat kita kuat, hanya kebenaran firman Tuhan. Seperti sebagaimana dikatakan di dalam kitab Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ini jawaban Elisa kepada bujangnya. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Loh, kok Elisa tiba-tiba berkata bahwa yang menyertai dia itu lebih banyak daripada tentara Aram yang mengepungnya? Mana pasukannya? Gak kelihatan, gak ada apa-apa. Tetapi lihat, ketika Elisa melakukan kebenaran, lalu berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata bujangnya, supaya apa? Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu di tempat Elisa tinggal penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, itu sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang bisa mengubah kehidupan kita, kehidupan jasmani kita. Karena kebenaran itu bersifat roh, kebenaran itu bersifat supranatural. Oleh karena itu, bukankah Tuhan Yesus Kristus berkata, kalau kita menyembah Bapa, kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam fakta dan kenyataan. Kenyataan hari ini hidup kita hancur-hancuran, ekonomi kita berantakan, keluarga kita berantakan, sakit penyakit kita tidak tersembuhkan, tidak akan pernah bisa mengubah kebenaran bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan saudara dan saya. Karena Tuhan sendiri sudah membuktikan kepada Elisa ketika dia berdoa untuk bujangnya ini. Bujangnya melihat kemuliaan Tuhan. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Tiba-tiba Elisa berdoa dan agar pasukan Aram dibutakan matanya, dan Elisa membawa pasukan Aram itu ke depan kerajaan Israel. Dan ketika mata mereka terbuka, betapa kagetnya bala tentara pasukan Aram itu, karena mereka sudah ada di Israel dan dikepung oleh tentara Israel. Lihat, hari ini apa yang membuat engkau tertekan, putus asa menghadapi kenyataan hidup? Apakah itu cara memandangmu yang salah terhadap kenyataan hidup itu sendiri? Namun, mari kita belajar sama-sama. Jangan fokus kepada kenyataan, namun berfokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan pasti bisa dan sangat mampu mengubah kenyataan hidup kita. Biar mata kita ini terang, mata kita ini melihat terang, diisi, dipenuhi dengan kebenaran, memandang dengan caranya Tuhan, memandang sebagaimana Tuhan memandang, melihat sebagaimana Tuhan melihat. Mulai kebenaran firman-Nya pagi hari ini, biar itu dibukakan buat saudara dan saya.
Seringkali kita melihat diri kita ini sebagai seorang yang tidak bisa apa-apa, sebagai orang yang tidak berguna, sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang tidak beruntung, sebagai orang yang sial, sebagai orang yang apes, sebagai orang yang tidak bisa membawa dampak yang positif buat orang sekitar kita. Namun mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa menyembah kepada Tuhan, sehingga Tuhan membukakan mata kita, sehingga kita melihat apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Sebetulnya bahwa kita ini ada orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan, dan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami memohon maaf, kami mohon ampun Tuhan, kalau seringkali hari-hari ini Tuhan kami memandang dengan cara yang salah. Kalau kenyataan mulai menggelapkan mata kami Tuhan, tetapi kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kembali menerangi mata kami, mata hati kami, mata pikiran kami, bahkan mata jasmani kami, sehingga kami boleh memandang sebagaimana cara Tuhan memandang. Bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Tuhan. Sehingga yang kami lihat adalah kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Hari-hari ini apapun yang oleh anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, mari buka mata mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melihat ada pertolongan, kuasa, mujizat Tuhan yang sedang Tuhan sediakan dan sudah Tuhan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami melalui karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang menyelesaikan penyakit kami, percaya kesembuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Shalom, berkat Tuhan berlimpah buat bangsa kami, jadi bangsa takut akan Tuhan. Pemerintahan bangsa kami adalah pemerintahan takut akan Tuhan, pemerintahan yang menghormati Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, pemulihan Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peranjat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus penghibur kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah membersih daerah kami, tangan sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kami, di dalam cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan pertolongan Roh yang Kudus menyertai memberkati kami saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Jehovah Immanuel.